Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emarul Anam dengan NIM 210102003. Di sini saya akan memaparkan tugas UAS dari dosen pengampu kita, yaitu Pak Putu Haryadi, yang dimana di sini kita menggunakan Red Hat pada modul 9.10, yang dimana di sini kita akan mengotomatisasi Ansible. Dan pada lab ke 10.3 ini, di sini kita akan membuat playbook, yang dimana terdapat 3 file yang akan kita buat. Yang pertama dev main deploy.yml dan get main web main content.yml. Yang terakhir ada set.yml. Nah, dan di sini juga kita akan masuk ke codingan yang pertama, dimana sini dimana fungsi dari perintah ini adalah mempersiapkan lingkungan dan memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan tersedia. Langsung saja kita copy codingan yang pertama, kita menggunakan klik kanan lalu tarik, langsung saja kita Ctrl C lalu Ctrl V lalu enter. Tunggu sesaat. Nah, sebelum itu sini akan menjelaskan terlebih dahulu. Pada playbook ini, di sini kita disuruh membuat 3 file, yang dimana yang pertama itu dev main deploy.yml, yang kedua ada get main web main content.yml, yang terakhir ada set.yml. Di mana sini yang pertama yaitu dev main deploy.yml, yang dimana sini yang berjalan di web server group host, yang dimana yang berisi host yang dikelola oleh server.lab.example.com dan server b.lab.example.com. Dan selanjutnya pada file yang kedua itu get mainweb.content.yml, yang mana di sini melakukan tes web content yang dijalankan pada workshop yang dikelola playbook dan menguji apakah dev main deploy.yml ini berhasil dijalankan. Dan yang terakhir itu ada set.yml, yang dimana di sini mengimpor isi dari kedua file yang sudah kita buat tadi. Yang pertama ada dev main deploy.yml dan yang kedua get main web main content.yml. Nah, begitu kira-kira. Dan selanjutnya di sini kita masuk ke codingan yang kedua, yang dimana di sini kita disuruh masuk ke file directory cd, yang dimana di sini fungsi cd itu kita masuk ke file directory main/review main crt2. Langsung saja kita copy, Ctrl C lalu Ctrl V. Nah, di sini kita sudah masuk ke direktorinya. Langsung saja kita masuk ke codingan berikutnya, dimana di sini kita disuruh membuat file yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama yaitu dev main deploy.yml. Langsung saja kita vim spasi, agar tidak terjadi error, langsung saja kita copy lewat sini, Ctrl V lalu kita enter. Nah, di sini terdapat 3, 4, 5, 6 terdapat tempat codingan, tapi di sini ada yang full gitu, ada yang full codingannya agar kita tidak capek. Langsung saja kita pakai yang full ini agar meminimalisir terjadi keeroran juga. Ctrl C untuk copy lalu Ctrl V. Nah, sebelum itu ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu codingan pertama, yaitu untuk menginstal dan mengonfigurasi server web. Nah, yang berikutnya
memulai layanan HTTPD untuk memungkinkan dimulai saat boot. Dan berikutnya di sini menambahkan tugas dan menyebarkan template min vhost.conf yang dimana di sini dikelola oleh host dan memberikan restart HTTPD pada filenya. Jenis keempatnya di sini menambahkan tugas ke dev-min-deploy.yml pada playbook yang menyalin file /index.html ke file /var/vhost/ansible fix juga hostname ini, dan dikelola di host ya. Nah, begitu kira-kira. Langsung saja pada codingannya. Dan di sini sip.2 untuk menyimpan menggunakan w key, w untuk menyimpan, key untuk exit atau keluar. Langsung aja kita enter. Nah, kita sudah mengisi ke file yang pertama, dan selanjutnya di sini kita akan masuk ke file yang kedua. Kita akan membuat file yang kedua dengan nama get main web main content.yml, yang dimana di sini pada playbook yang akan melakukan tes web content yang berjalan di workshop yang dikelola. Langsung saja kita copy, lalu Ctrl C. Kita matikan terjemahannya terlebih dahulu, lalu kita Ctrl C, lalu Ctrl V. Sebelumnya di sini kita harus menambahkan vim ya untuk masuk ke filenya. Sorry, lalu kita enter. Nah, di bagian ini kita akan menambahkan dua file. Terdapat dua file di sini. Yang pertama di sini membuat playbook yang bernama get main web main content.yml. Kita sudah membuatkan tadi, dan di sini menambahkan nama pada tes web content yang berjalan di workshop yang dikelola, dan peringatan hak istimewa pada nama tersebut. Dan yang kedua di sini tambahan tugas yang diberikan nama retrieve web content and word to error, dan fungsinya di sini untuk mengembalikan konten dari URL http://server.lab.example.com pada daftar konten yang diambil dari variabel bernama konten, gitu kira-kira. Saja kita copy titik 2, lalu Ctrl C, lalu Ctrl V di sini. Ya, seperti tadi untuk menyimpannya kita shift titik 2 lalu w key, jangan sampai salah, lalu enter. Nah, kita sudah membuat file yang kedua. Selanjutnya di sini kita akan membuat file yang terakhir yang bernama sheet.yml, yang dimana pada playbook ini, yang mana di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang di sini akan bertugas mengimpor file yang sudah kita buat yang pertama dev-min-deploy.yml tersebut ke get main-web.content.yml. Begitu kira-kira. Langsung saja kita matikan terjemahannya. Langsung saja kita copy file ini, lalu Ctrl C. Sebelumnya kita masuk dulu ke filenya. Vim sheet.yml, lalu Ctrl V, lalu enter. Nah, jika kita sudah masuk ke dalam filenya, ini kita akan mengcopy dua codingan ini, lalu kita Ctrl V. Nah, kita sudah mengcopy, lalu seperti yang sudah saya jelaskan tadi untuk menyimpan shift titik 2 lalu w key ya, jangan sampai salah, lalu enter. Nah, kita sudah membuat 3 file yang berupa playbook tadi, dan berikutnya di sini kita akan merunning ketiga file yang sudah kita buat untuk melihat beberapa tugas yang sudah kita buat tadi
agar seolah-olah change dan menjalankan playbook individual untuk pengujiannya, dan menjalankan playbook kedua seharusnya berhasil tanpa perubahan, tanpa ada kesalahan begitu. Langsung saja kita matikan terjemahannya. Kita copy dari Ansible min navigator running slash, kita copy saja, lalu kita Ctrl V. Sini terdapat ada lagi tambahannya. Di sini kita langsung saja enter. Di sini kita akan menambahkan mulai dari main emsu.set.yml, lalu kita Ctrl V, lalu enter. Kita tunggu sesaat. Kita tunggu sesaat. Mohon maaf karena mungkin jaringannya lelet, jadi agak lama. Nah, di sini seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini pada serverlab.example.com-nya terdapat 7 dan pada C-nya terdapat 6 seperti pada modul ini. Dan pada server lab B-nya juga ada 7 dan C-nya 6, dan pada workshop-nya ada 2. Berarti kita sudah berhasil mengkonfigurasi ketiga file yang sudah kita buat tadi. Dan selanjutnya di sini kita akan memfinishing pada project kita hari ini menggunakan lab grade review main CRT2, lalu Ctrl V, lalu enter. Tunggu sesaat. Kita tunggu sesaat. Nah, kita sudah selesai melakukan konfigurasi. Selanjutnya di sini kita akan memfinishing konfigurasi kita pada hari ini menggunakan lab finish review main CRT2. Lalu kita Ctrl V, lalu enter. Ya, begitulah kira-kira teman-teman konfigurasi pada playbook pada modul 9 pada Red Hat hari ini. Di mana di sini terdapat pada lab 10.3 kita sudah berhasil mengkonfigurasi, di mana di sini kita disuruh membuat 3 playbook. Yang pertama itu dev.yml dan getWebContent.yml, yang terakhir ada sheet.yml. Begitu kira-kira teman-teman. Apabila ada kurang atau salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.